Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Terletak di Asia Barat Daya, luasnya 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanyalah lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Semenanjung Arabia terdiri atas dua bagian. Pertama, daerah pedalaman, merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Kedua, daerah pantai di pinggir laut. Di bagian tengah dan selatan, hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu, Yaman yang paling subur sehingga disebut negeri Barkah. Berdasarkan letak geografis bangsa Arab ini, mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara, Ahl al-Badwi. Mereka ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa segala miliknya, berhenti bila menemukan air dan padang rumput, untuk kemudian ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Pekerjaan utama mereka memelihara ternak unta, domba, dan kuda, serta berburu, dan mereka tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Adapun mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap, Ahl al-Hadhar. Mereka sudah tahu pertanian, seperti cara mengolah tanah, bercocok tanam, dan kerajinan. Mereka juga berdagang, bahkan dengan orang luar negeri. Oleh sebab itu, mereka lebih berbudaya dari Arab Badui. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Tsamud. Kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Kahtan dan Adnan. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, tetapi mereka mendustakannya. Maka Allah menyiksa mereka dengan meniupkan angin selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Mereka mati bergelimpangan karena kedinginan, kelaparan, dan ditimpa berbagai penyakit, sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa. Adapun kaum Tsamud, diutus Allah kepada mereka Nabi Saleh dengan membawa mukjizat seekor unta, dengan janji bahwa minuman mereka dan minuman untuk unta dibagi bergiliran hari, tetapi mereka menyembelih unta dan memakan dagingnya. Maka kemurkaan Allah datang kepada mereka dengan menimpakan sakit semacam penyakit kolera selama 3 hari lamanya. Hari pertama muka mereka pucat kuning, hari kedua berubah menjadi merah padam, dan hari ketiga jadi hitam, serta malamnya mereka mati bergelimpangan. Negeri asli keturunan Kahtan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja, seperti Raja Yaman, Raja Saba, dan Raja Himyar. Tetapi semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara, dan malahan dapat membentuk kerajaan-kerajaan seperti Hira dan Gasasinah, termasuk suku Aus dan Khazraj yang mendiami Madinah, juga berasal dari suku Kahtan ini. Adapun keturunan Adnan, mereka disebut juga Arab Mustaribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Makkah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat ditelusuri sampai ke atas terus kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hasil utama Jazirah Arab adalah kopi, korma, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang paling penting diantaranya adalah korma. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di padang pasir tanpa korma. Buahnya menjadi bahan makanan pokok, bijinya ditumbuk untuk makanan unta,
dan batangnya dapat dijadikan bahan kayu bakar. Di Hijaz dan sekitarnya, Yatsrib adalah penghasil korma yang banyak, sampai sekarang masih seperti itu. Sebaliknya Makkah, karena daerahnya bukit-bukit berbatu, tidak terdapat banyak korma. Daerah-daerah pantai seperti Yaman dan Hadramaut menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran, juga gandum dan kopi dalam jumlah besar. Daerah pertanian yang paling subur adalah Yaman dan Syam atau Syria. Maka tidak mengherankan bila kedua kota itu menjadi pusat perjalanan dagang orang-orang Quraisy dari Makkah di masa jahiliyah. Mereka pergi ke Yaman di musim dingin dan pergi ke Syam di musim panas. Hewan utama di Jazirah Arab adalah unta, kuda, domba, dan kambing. Tetapi yang paling penting di antaranya adalah unta. Karena unta, selain berfungsi sebagai alat transportasi, juga dijadikan alat tukar. Mas kawin, harga tebusan, hasil perjudian, bahkan kekayaan, semuanya dihitung dalam jumlah unta. Boleh dikatakan, unta menjadi teman abadi orang Badui. Karena air susunya diminum sebagai pengganti air, sebab air dalam musim kering hanya diberikan untuk ternak. Dagingnya jadi santapan makanan, kulitnya menjadi pakaian, kotorannya dapat dijadikan bahan bakar, bahkan air kencingnya, bila digosokkan ke kulit, akan terhindar dari sengatan binatang. Sedangkan kuda merupakan barang luks, karena makanan dan pemeliharaannya sulit di padang pasir. Dalam penyerangan-penyerangan gerak cepat dalam peperangan, kuda sangat diperlukan. Demikian juga untuk keperluan olahraga dan berburu. Begitu pentingnya kuda bagi orang Arab Badui, dalam musim kering kesulitan air, jika ada air yang masih tersisa, akan mereka berikan kepada kuda, tidak kepada anak yang menjerit minta air. Begitulah gambaran pentingnya kuda bagi orang Arab. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik, mereka bertubuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter, memberi watak khusus, baik yang positif maupun yang negatif. Adapun watak positif, pertama adalah kedermawanan, karena di kalangan masyarakat, kedermawanan adalah bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang, maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Jadi kedermawanan itu adalah lambang kemuliaan, bukan karena kedermawanan. Dengan demikian, motif kedermawanan itu bukanlah kebaikan hati, tetapi didasari oleh keinginan untuk dihormati, dimuliakan, untuk popularitas, dan terkenal. Kedua, keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika nilai keberanian mendapat nilai yang paling tinggi dan unsur yang paling esensi dalam masyarakat jahiliyah untuk mempertahankan kehormatan suku. Sebab, suku yang penakut akan menjadi mangsa bagi suku yang pemberani. Sedangkan watak negatif, pertama, gemar berperang. Hidup di Jazirah Arab yang gersang dan tandus memerlukan tambahan sumber menunjang kehidupan. Di samping itu, binatang ternak pun memerlukan ladang-ladang gembalaan. Untuk memenuhi keperluan tersebut, mesti harus menyeberang ke perkampungan orang lain. Namun karena desa lain pun mengalami problem yang sama, maka jalan satu-satunya adalah perang. Siapa yang kuat, dialah yang berhak untuk hidup. Oleh karena itu, dalam pandangan orang Arab, perang adalah untuk mempertahankan hidup. Kedua, angkuh dan sombong. Darah di kalangan masyarakat Arab mempunyai harga yang sangat tinggi. Setiap darah yang tertumpah dari salah satu anggota sukunya menjadi kewajiban bagi seluruh anggota suku untuk menuntut balas dengan tanpa memperhitungkan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini akibat dari sifat angkuh dan sombong karena merasa paling hebat. Ketiga, pemabuk dan penjudi. Di kalangan masyarakat Arab yang kaya, minuman keras dianggap sebagai barang mewah. Bahkan melalui minuman keras, mereka mampu memamerkan kekayaannya. Sedangkan bagi kalangan ekonomi lemah, mabuk-mabukan merupakan tempat pelarian
untuk melupakan himpitan hidup yang berat. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala. Agama berhala pertama kali dibawa dari Syam ke Makkah oleh seorang bernama Amr bin Luhai dan kemudian diterima oleh Bani Huza'ah yang saat itu memegang kendali Ka'bah. Dari sinilah penyembahan berhala berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Makkah. Setiap kabilah memiliki berhala sendiri. Di Ka'bah terdapat berhala utama bernama Hubal, terbuat dari batu akik merah berbentuk manusia, yang paling diagungkan oleh orang Quraisy. Selain itu, ada 3 berhala terkenal lainnya, yaitu Al-Lata di Taif, Al-Uzza di Nakhlah, dan Al-Mananta di Yatsrib. Ketiganya bahkan disebut dalam Al-Quran surah Al-Najm ayat 19-23. Selain penyembah berhala, terdapat juga kaum Yahudi yang menetap di Yaman, Khaybar, dan Yatsrib. Mereka berasal dari Palestina dan membawa ajaran Taurat. Kehadiran mereka memberi pengaruh besar terhadap masyarakat Arab, terutama suku Aus dan Khazraj, yang kelak berperan penting dalam menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Kristen dianut oleh beberapa suku di sebelah utara Jazirah Arab melalui pengaruh pendeta kerajaan Bizantium. Di Najran, Arabia Selatan, Kristen dibawa oleh bangsa Habsyi, Ethiopia. Mereka membangun gereja-gereja sederhana di wilayah selatan Semenanjung. Selain itu, terdapat segelintir orang yang meninggalkan berhala dan tetap berpegang pada agama Hanif, agama Tauhid Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah Waraqah ibn Naufal, seorang tua ahli Injil yang meyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Sementara orang Badui masih banyak yang menyembah bulan, bintang, dan pohon karena mereka percaya bahwa hidup mereka diatur oleh benda-benda langit, bukan oleh matahari. Pada masa jahiliyah, terdapat 2 negara adikuasa yang menguasai wilayah besar dunia: Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Namun, Jazirah Arab tetap merdeka hampir sepenuhnya. Hanya daerah utara seperti Palestina, Libanon, Yordania, dan Syam yang berada di bawah Bizantium, sementara Irak berada di bawah Persia. Keduanya tidak begitu tertarik menjajah Jazirah Arab karena tanahnya gersang dan tandus. Di kalangan orang Arab Badui, tidak ada pemerintahan pusat. Kesatuan politik mereka adalah suku, dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut syaikh. Kriteria seorang pemimpin adalah berani, pemurah, bijaksana, dan cerdas. Mereka sangat menekankan solidaritas kesukuan. Namun, karena tidak ada pemerintahan pusat, antar suku sering terlibat konflik dan peperangan. Salah satu perang terkenal adalah Perang Basus antara Bani Bakr dan Bani Taglib yang berlangsung selama 40 tahun hanya karena seekor unta dilukai. Walaupun perang sering terjadi, hampir semua orang Arab adalah penyair. Seni sastra, khususnya puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat karena mereka bukan hanya penulis puisi, tetapi juga penasihat, juru bicara, bahkan sejarawan bagi sukunya. Melalui mereka, sejarah bangsa Arab pra-Islam dapat ditelusuri. Berbeda dengan orang Badui, bangsa Arab penetap memiliki pemerintahan. Kota Makkah menjadi pusat pemerintahan penting. Kekuasaan di Makkah berganti dari suku ke suku: Amalika, Bani Jurhum, Bani Khuza'ah, hingga Quraisy. Suku Quraisy kemudian menjadi suku yang mendominasi politik dan agama. Qusay bin Kilab dari keturunan Adnan berhasil menata kembali kehidupan di Makkah, memperbaharui bangunan Ka'bah, dan mendirikan Darun Nadwah, sebuah balai musyawarah. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memimpin Quraisy pada abad ke-6. Ia terkenal sebagai pemimpin yang tegas dan religius. Ia menggali kembali sumur Zam-Zam yang pernah ditimbun dan menghadapi peristiwa besar, serangan Abrahah dari Yaman dengan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah.
Allah melindungi Ka'bah dengan mengutus burung ababil yang melempari pasukan bergajah dengan batu dari Sijil. Peristiwa ini dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal perdagangan bangsa Arab pada masa kerajaan Saba dan Himyar di Yaman Selatan, bangsa Arab dikenal sebagai pelaku perdagangan besar. Mereka melakukan perdagangan laut dengan berlayar ke India, Tiongkok, dan bahkan Sumatera. Sementara itu, perdagangan darat dilakukan dengan menghubungkan berbagai kafilah di Jazirah Arab. Namun, setelah Yaman jatuh ke tangan bangsa Habsyi dan Persia, mereka menguasai jalur laut, sedangkan perdagangan darat berpindah ke tangan orang Makkah. Ada beberapa alasan mengapa Makkah berkembang sebagai kota perdagangan. Pertama, banyak pedagang Yaman pindah ke Makkah setelah tanah mereka dijajah, membawa pengalaman dagang yang luas. Kedua, Ka'bah menjadi pusat ziarah, sehingga setiap tahun jamaah dari berbagai penjuru datang, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi. Ketiga, letak Makkah strategis, berada di tengah Jazirah Arab, menghubungkan perdagangan utara dan selatan. Keempat, kondisi alam Makkah yang tandus membuat penduduknya gemar merantau untuk berdagang. 4 putra Abd al-Manaf memegang peran penting dalam perdagangan Quraisy. Hashim berdagang ke Syam, Abdu Syam ke Habsyi, Abd al-Muttalib ke Yaman, Naufal ke Persia. Mereka menjamin keamanan perdagangan Quraisy. Karena itu, jalur perdagangan Quraisy sangat luas. Ke utara, Syam; ke selatan, Yaman; ke barat, Habsyi; dan ke timur, Persia. Hashim bin Abd Manaf adalah negarawan Quraisy yang cerdas. Ia membuat perjanjian dagang dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk Ghasani dan Bizantium. Ia juga membentuk 2 kafilah dagang, ke Yaman pada musim dingin, ke Syam pada musim panas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Quraisy, yang menyebutkan perjalanan dagang Quraisy di musim panas dan musim dingin. Dengan kebijakan ini, Makkah benar-benar menjadi pusat transit perdagangan internasional. Barang-barang perdagangan yang dibawa kafilah Arab sangat beragam. Dari Yaman, minyak wangi, kemenyan, sutera, kulit, senjata, dan rempah-rempah. Dari India dan Tiongkok, kain sutera, porselen, dan rempah eksotis. Dari Syam, gandum, minyak zaitun, beras, dan tekstil. Dari Persia, mutiara dan perhiasan mewah. Semua barang itu diperdagangkan di Makkah, yang menjadi pusat jual beli terbesar. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak muda dikenal sebagai pedagang yang jujur. Beliau pernah ikut berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian, beliau membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syam, ditemani Maisyarah, budak Khadijah. Kejujuran dan kecerdikan beliau membuat dagangan Khadijah selalu untung besar. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, kedudukan wanita sangat rendah. Mereka dianggap seperti benda mati yang tidak memiliki hak. Seorang laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak yang ia mau, lalu menceraikannya kapan saja ia kehendaki. Bahkan, jika seorang ayah dikabarkan memiliki anak perempuan, ia merasa hina. Seringkali bayi perempuan dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan atau karena dianggap beban. Perkawinan pada masa jahiliyah tidak teratur. Ada praktik poliandri, di mana seorang wanita boleh memiliki lebih dari 1 suami. Seorang istri juga bisa membiarkan suaminya berhubungan dengan wanita lain demi memperoleh keturunan. Bahkan hal-hal tabu, seperti seorang ayah menikahi menantu, atau saudara laki-laki menikahi saudarinya, dapat terjadi. Gadis-gadis nakal pun terbiasa pergi ke pinggiran kota untuk bersenang-senang. Selain wanita, hamba sahaya juga hidup dalam penderitaan. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi, dianggap sebagai milik yang bisa diperlakukan sesuka hati. Kehidupan masyarakat jahiliyah dipenuhi dengan minuman keras, perjudian, pelacuran, hingga pembunuhan. Semua itu menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Walau keras dalam kehidupan sosial, bangsa Arab jahiliyah
memiliki budaya yang agung dalam bidang bahasa dan sastra. Mereka sangat menghargai kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, serta kemahiran menunggang kuda. Puisi adalah seni tertinggi. Para penyair memiliki kedudukan yang sangat mulia. Mereka bukan hanya seniman, tetapi juga penasehat, juru bicara, dan bahkan sejarawan suku. Tempat-tempat terkenal seperti Pasar Ukas, Majinnah, dan Zulmajaz menjadi pusat perlombaan puisi. Para penyair memperdengarkan karya mereka diiringi sorak kagum masyarakat. Syair terbaik digantungkan di Ka'bah sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Bila sebuah kafilah memiliki seorang penyair, kafilah lain akan memberi selamat, bahkan diadakan jamuan besar dengan musik, tari, dan pesta.